Meskipun pembangunan tol Demak Tuban ditunda sampai 2028, beda halnya dengan tol Tuban Gresik yang terus berlanjut, yang saat ini masuk RPJMN tahun 2024-2029. Dan berikut informasi selengkapnya. Proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik dipastikan tetap berlanjut. Proyek strategis ini disebut telah memasuki rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024-2029 meski kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listianto Dardak saat ditemui usai kegiatan IPI di Bumiwali Tuban pada Sabtu 19 Juli 2025 menegaskan bahwa keberlanjutan proyek tol Tuban Gresik merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Timur bagian utara. Emil juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan proyek ini meski tengah ada penyesuaian dalam sejumlah program nasional lainnya. Seperti diketahui bahwa proyek jalan tol Demak Tuban kembali harus ditunda sampai 2028, mengingat pemerintah masih memfokuskan pembangunan tanggul laut raksasa, sehingga realisasi lebih memungkinkan dari tol Tuban Gresik yang jalurnya lebih pendek. Bupati Tuban Aditya Halindra Farinski menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini lebih fokus menyelesaikan tol Gresik Tuban. Tol ini rencananya bakal membentang sepanjang kurang lebih 73 km, menghubungkan 3 kabupaten strategis di Jawa Timur bagian utara. Proyek ini diharapkan bisa memangkas waktu tempuh dan meningkatkan distribusi logistik. Namun, perjalanan proyek ini sempat terganjal, mengingat sebelumnya sempat terjadi pemangkasan anggaran oleh Presiden karena pertimbangan efisiensi. Meski begitu, saat ini sinyal positif kembali muncul. Dana pembangunan disebut akan dikembalikan untuk mendukung kelanjutan proyek. Dengan masuknya kembali proyek ini ke dalam RPJMN, pemerintah daerah berharap proses pembangunan segera bergerak dari meja perencanaan ke tahap realisasi di lapangan. Sementara kabar baiknya untuk para calon investor pembangunan jalan tol di Indonesia diharapkan tidak khawatir lagi dengan rumitnya pembebasan lahan di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario yang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengungkapkan, masalah itu selama ini dipandang sangat rumit oleh investor. Sekarang sudah ditata ulang, mulai dari pembentukan panitia pembebasan tanah, penaksiran independen, hingga penyediaan dana konsiasi. Dana konsiasi adalah dana yang dititipkan di pengadilan pada saat terjadi sengketa harga pembebasan lahan antara investor dengan pemilik lahan. Bila pengadilan memutuskan harga telah sesuai dengan prinsip keadilan, maka dana itulah yang dibayarkan. Tapi bila pengadilan menetapkan lebih tinggi, pihak investor akan membayar kekurangannya. Intinya, meskipun ada masalah, pembangunan tetap bisa dilanjutkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.